Hmm, kita ulang dulu. Untuk membuat si backend ini di si Node.js sendiri, kita pastiin nodenya udah terinstall dengan baik. Node min.p. Nah, nih terinstall ya di komputerku terinstall versi 14.18.1. Sebenarnya si Node.js dia sekarang tuh udah versi 17.7.1. Tapi yang LTS-nya ada versi 16, 14, 0 LTS gitu ya. Tapi karena di laptop udah lama nggak diupdate, jadi masih versi 14 itu kayaknya nggak terlalu masalah untuk di bagian ini. Oke, kita lanjut kembali. Di sini, di si Node.js, kita bisa membuat server hmm, tanpa menggunakan library apapun. Kita contohin dari yang menggunakan library sama yang nggak menggunakan library. Untuk yang pertama, nggak pakai library kita dulu, nggak ada diinstal apa-apa di dalamnya. Misal kita buat app titik mjs, aku pakai mjs ya, modul JavaScript, sehingga bisa menggunakan import export seperti es next gitu ya. Kalau nggak pakai mjs kita harusnya pakai require require untuk lakukan import. Tapi kalau di bagian ini kita langsung aja import. Nah, misalnya ini bawaan dari si Node.js, import si HTTP from HTTP gitu ya. Kemudian kita buat nih servernya, const server create server. Oke, kita tes nih di sini, kita cek content type-nya. Hmm, oh, nggak usah kita cek dulu content type-nya, nanti di bagian kedua baru. Nah, setelah kita buat servernya seperti ini, sekarang kita listen server itu sendiri. Server.listen. Nah, ini kita pakai port 9000 aja untuk sampel. Oke, kalau kita jalankan, kebetulan di laptopku itu udah terinstall Nodemon ya, Nodemon. Nah, Nodemon ini kita gunakan untuk uh, paste development, sehingga running ulang atau restart uh, server kita ketika ada perubahan pada file. Nah, ini kita buat ya, app mjs. Nah, nih aku agak kecilin dulu biar kelihatan ada perubahan. Nah, nih baru nggak kelihatan. Nah, ini contohnya aku buat perubahan nih, pakai tanda seru. Ketika aku save, nah nih dia langsung restart dan restart, starting kembali gitu ya. Nah, kalau kita jalankan nih di port 9000, localhost port 9000, dapat nih hello world, sama dengan yang kita buat tadi. Oke, jadi sekarang kita udah bisa menjalankan sebuah server. Nah, sekarang kita buat perutiannya dulu. Misalnya di sini kita buat if else saja. If request ini URL-nya kita nggak pindah-pindah karena kita pakai Express nanti. Ini hanya mencobakan bahwasanya dengan Node.js tanpa dependensi yang akan kita install itu bisa berjalan sebuah server. Kita buat request dengan metode misalnya get, maka kita buat sebuah service, satu service dulu, service.mjs misalnya. Nah, di service ini akan kita buat sebuah kelas yang menerima uh, service, misalnya mengelola data atau handler data-data yang akan diproses di si aplikasi.
Misalnya ekspor, kita kasih kelasnya itu service aja lah, service. Di sini kita buat nih, misalnya notes itu datanya adalah si array. Nah, kita kasih sampel notes-nya ID 1 gitu ya. Title note 1 seperti itu. Sekarang kita buat pakai get note. Get note. Pas kita return si get notes-nya. Nah, sekarang kita pengen nih responnya itu biar lebih rapi. Misal responnya nantinya akan mendapatkan seperti ini ya. Data titik 2 array of object gitu ya. Kemudian di sini misalnya di sini kita buat message-nya. Message misal sukses gitu ya. Nah, jadi untuk membuat ini kita buat dulu sebuah function yang private aja, metode yang private. Nah, di sini kelihatan ya sekarang. Oke, sip. Di sini pada saat get notes juga harusnya kita akan mengirimkan si request dan si responnya. Request yang berasal dari si kliennya nanti, request dan respon. Oke. Kemudian di sini ketika ngeformat data, kita buat responsnya itu dikirimkan kembali, kemudian kita kirimkan kode HTTP-nya nanti. Oh, belum dipanggil di app-nya. Nah, dari app-nya kita import dulu. Import. Tadi kan ini udah diekspor ya. Export class service. Kita import nih. Import bla bla dari filenya itu tadi apa ya? Service MJS. Nah, di service MJS kita punya service. Nah, di sini kita kasih variabel baru const service sama dengan new service. Nah, berdasarkan service tersebut, ketika di sini metodenya get, kita masih error nggak ya? Oke, udah restart. Nah, harusnya kalau kita jalankan kembali, dapat ya nih. Seperti ini ya bentukannya. Dengan code-nya 200, message-nya itu oke, datanya itu berasal dari sini nih. Title note gitu ya. Yang ada di sini tadi. Nah, sekarang gimana sih nambahin datanya gitu ya? Ketika nambahin data, kita tambahin nih di sini. Else if ini aku nggak pakai URL-nya ya. Di sini aku cuma buat dalam bentuk metodenya aja yang dicek. Harusnya bisa ngecek URL URL-nya, request URL-nya bisa dicek. Tapi untuk sekarang karena ini hanya percontohan sebelum masuk si Express, jadi aku nggak tambahin. Seperti ini aja. Ketika di add note, kita tambah ini add note. Request, respon, this note gitu ya. Kita buat di dalam sebuah variabel aja dulu.
Hmm, 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 hmm. Kita kasih di sini akan ada request ya. Jadi requestnya itu kita cek nih, apakah dia ada mengirimkan sebuah data. Gitu ya. Cara ngeceknya, kita bisa pakai request dot add event listener. Ini request respon. Add listener. Add list. Nggak muncul itunya. Listener. Hmm. Nah, ketika add listener, sorry, karena terbiasa di frontend pakai event, di sini add listener namanya. Ketika add listener, kita cek nih, apakah dia mengirimkan data. Nah, jika ada datanya, maka datanya itu berupa chunk. Nah, chunk ini nanti kayak apa ya arti chunk ya? Kita cek di sini aja deh. Translate. Ah, potongan lah. Jadi dia akan mengirimkan potongan byte data. Potongan byte data. Karena bentukannya byte, nah ini kita konsolok dulu biar kayak mana sih bentukan byte itu ya. Console.log chunk. Nah, kita cek chunk. Add request. Nah, kita tes dipakai ini lagi. Thunder Client. Ini aku copy paste aja. Copy paste. Oh, nggak bisa. Adanya duplikat, oke. Ini kita jadiin post. Ini sama ya. Nah, di sini kita kasih kirimkan bodinya. Form encode aja. Halo. Bukan halo sih. Nama misalnya Astro. Oke. Ketika kita send, oke, kita lihat nih dari konsolnya. Ini dapat nih datanya berupa buffer. Oke. Nah, ya. Res dot set header. Accept. Nah, kayak ini ya. Ini bisa kita cek kembali harusnya. Oh, ini manual loh. Belum pakai dependensi. Kita liatin dulu yang pakai dependensi sama yang enggak. Tunggu di bagian sisi ini. Tes node-nya. Nah ini kita udah dapat ya dalam bentuk si ininya, si objeknya. Nah sekarang yang objek ini udah bisa kita tambahin ke sini nih. Node ID, kemudian kita push isi satu lagi. Ini ada title. Node.title title trim. Oke, kita trim aja atau nggak usah kita trim karena ini untuk contoh nggak apa-apa ya. Karena kita belum belajar apa sih trim itu sebenarnya. Nah, sekarang di sininya kita cek kembali gimana responnya. Oke, kita kirimkan namanya misal Azim. Dan nah ini harusnya dapat ya responnya. Ini berarti code 201 message created
datanya itu name dengan ID yang harusnya di awal kita punya ID-nya 1, jadi di sini dia tambahin dengan ID yang kedua. Sekarang kita ambil untuk get to do list-nya. Get to do list tadi yang ini ya. Nah ya, yang ini harusnya bertambah. Nah nih, udah ada 2. Kalau kita post lagi, misalnya name-nya itu terserah, bingung. Aduh, belum ketik ya. Oh, kalau di respon juga aku ketik di sini. Terserah. Nah, ketika kita send, nah ini dia created ya 201, kemudian di sini kita cek kembali, harusnya udah bertambah. Nah nih ID ketiga. Oke, seperti itu teman-teman. Kalau penggunaan si Node.js itu tanpa dependensi. Sekarang gimana sih kalau kita menggunakan dependensi? Ini aku hapus aja kode-kode ini. Enggak usah dihapus, tapi aku buat file baru aja dalam sebuah folder biar kelihatan nanti perbedaannya. New folder misal src. Nah, dalam src ini. Kemudian untuk file utamanya aku kasih namanya main.js. Oke, kita nggak pakai mjs. Mau pakai mjs nggak masalah, tapi biar kelihatan perbedaannya nanti. Sekarang untuk menginstalkan sebuah dependensi, kita harus inisialisasikan dulu si folder kita itu adalah sebuah project si Node.js. Caranya npm init. Diisi paket name-nya secara default sesuai dengan nama folder, versinya, kemudian deskripsinya, misal API dengan Express. Kemudian entry point pertamanya itu apa, kita pilih nih yang main.js aja. Kemudian test comment-nya nggak usah dulu, nanti kita akan bahas unit test materi selanjutnya. Git repository, nah nanti bisa kita tambahkan setelah dihubungkan dengan repositorinya. Keywordnya kita kasih Express, JavaScript, ini per spasi kalau nggak salah, atau per koma ya. Autornya kita buat saja Azul, lisensinya nggak ada. Nah, setelah kita init dengan cara npm init, maka akan mendapatkan paket JSON yang ini. Nah, ini masih bisa kita ubah. Misalnya di script ini untuk menjalankan kodenya nanti bisa kita tambahin script-scriptnya. Sekarang di main.js. Sebelum lanjut, karena kita membutuhkan si Express, diinstal dulu npm i Express. Nah, kayak gini. 1, 2, 3. Nah, kita cek nih dependencies. Nah, itu udah ada Express dengan versi 4.17.3. Jadi di main ini kita bisa buat const express sama dengan require express. Misal kita const f kasih expressnya. Ini mirip dengan cara yang tadi tanpa dependensi, tapi mungkin ini lebih mudah karena dia udah ada fitur-fitur tambahannya. Kita buat sebuah route app.get, nah, request respond. Nah, kita kirimkan datanya itu berupa hello world lagi seperti tadi. Kemudian kita listen lagi sama dengan cara yang pertama tadi. Di sini kita listen. Ini juga bisa. p.listen 3000 ya. Nah, kemudian kita kasih komennya nih dalam bentuk si callback-nya. Di callback-nya kita kasih console log running server run on gitu ya, port 3000. Kalau kita jalankan tadi kan kayak gini ya, npm bukan
node-mon, nama filenya tadi app.mjs, sekarang kita pakai si main.js. Nah, seperti ini. Dengan si packet JSON kita bisa persingkat scriptnya. Jadi kita kasih di sini misalnya start, bisa kita isi node-mon. Nah, nama filenya main.js seperti ini. Jadi ketika kita menjalankannya, teman-teman, caranya cukup pakai npm starter. Sama ya. Oke, kita tes lagi. Di sini saya pakai Thunder Client. Nah, Thunder Client di sini pakai port berapa ya tadi ya? 3000. Nah, di Thunder Client port 3000 kita pakai port 3000 nih. Nih, HTTP localhost 3000. Send harusnya dapat hello world. Ini ya, hello world. Kelihatan ya? Oke, sekarang kita tambahin nih rute-rute yang lainnya. Nah, misalnya ada app get, kita buat users, misal ya, request respond. Di usernya kita akan kirimkan datanya berupa kumpulan nama-nama user dalam bentuk si array of object seperti ini misalnya. Tapi kita buat dalam bentuk si JSON. Nah, di sini bisa kita tambahin statusnya juga. Status code-nya misalnya 200. Kalau kita tes jalanin, ini aku duplikat aja. Duplikat. Nah, ini hasil duplikatannya. Kita rename biar kelihatan. Ini user /users. Nah, ini dapat ya responnya itu. Di sini statusnya 200. Kemudian di sini nih array of object-nya. Oke. Kok begini? Kita lanjut ke bagian sininya. Nah, kalau rute kita bertambah banyak, maka file ini akan besar sekali gitu ya. Nah, untuk menghindari filenya sangat besar, jadi kita bisa pecah kode ini jadi beberapa bagian, tergantung dengan rutenya kemana. Misalnya di sini kita buat berdasarkan rute ya. Di sini kita buat file new folder, misal routes. Kemudian di sini kita buat folder lagi, handler. Oke. Di routes ini misalnya kita buat routes-nya untuk si users tadi. users.routes.js. Nah. Oke, setelah kita buat si routes-nya tadi, kita bisa sesuaiin dulu. Di sininya misalnya yang /user ini kita pindahin ke sini. Cons misal route sama dengan require express router. Nah, ini export, modul export adalah si route-nya. Nah, di sini kayak tadi kan kita pakai app.get gitu ya. Sekarang kita menggunakan si route ini. Route.get. Nah, di sini bisa kita kasih URL-nya. Di sini kalau kita hapus yang dari sini, maka bukan dihapus ya, dipindah ya. Kita letak di sini.
pakai user seperti ini. Nah, di sini ada callback-nya lagi, request dan respon. Nah, respon kita kan awalnya seperti ini. Ini bisa kita cut nih, letak di sini. Seperti ini teman-teman. Ada root-nya user. Kemudian kalau di main ini udah kita hapus, tapi kita bisa jalanin setelah kita import dulu. Misal const users root sama dengan kita require dia dari foldernya, folder src, kemudian foldernya routes, user root. Nah, seperti ini. Kemudian di sini bisa kita tambahin app.use. Apa yang di use? Nah, yang di use itu si ini nih, user. Nah, karena kita ngasih di sini namanya user, di sininya ada user lagi, jadi dia akan duplikat. Maka di bagian ini kita jadiin seperti ini aja. Oke, kalau kita jalankan harusnya nggak ada bedanya dari yang sebelumnya. Users tadi. Kalau dijalankan, nah nih nggak berubah ya, sama. Coba kita edit di bagian sini, tambahin 1. Si Jen dengan usia 25, kemudian kita tambahin 1 lagi. Si Mari dengan usia 28. Oke, atau 1 lagi lah biar lebih banyak. Si Tom dengan usia 20. Oke, kita tes jalanin. Harusnya dapat si John, si Mike, si Mari, dan si Tom. Seperti itu ya. Sekarang sama halnya dengan yang pertama tadi. Yang pertama tadi kita bisa mengirimkan data dari si klien. Nah, caranya kalau menggunakan si Express, di sini kita bisa tambahin nih, misal route.post. Di sini rutenya. Rutenya karena tadi use-nya itu udah menggunakan users, maka di sini selesai aja. Kemudian di sini callback-nya, request, respon. Di callback-nya bisa kita cek nih, request dot sebelum lanjut kita console log aja dulu, console.log rect body. Nah, ketika kita console log body, harusnya ini masih belum dapat karena kita belum define middleware untuk mendapatkan si data yang dikirimkan. Kita duplikat aja dari sini. Di sini kita rename. Di user ini kita ganti jadi post. Kemudian bodinya kita kasih pakai JSON juga nggak apa-apa. Misal di sini name Tito 12 seperti ini ya. Ini kita send. Nah, harusnya di sini masih undefined ya. Biar dia tidak undefined, maka kita perlu define di sininya middleware untuk menghandle bagian pengiriman data. Di sini kita tambahin app.use express.json. Nah, kalau kita lakukan ini lagi,
Send. Nah nih, dapat nih. Namanya si Tito, age-nya 12. Sudah dapat ya. Tadi kan undefined. Nah, makanya penting mendefinisikan atau menuliskan kode middleware untuk si ini menerima JSON. Kalau untuk menerima URL encode, kita bisa tambahin lagi app.use express.url encode seperti ini. Jadi di bagian sini kita bisa pakai font encode, misal nama, name, terus 17. Kan ya. Kita cek di sininya. Nah, nih dapat nih. Sama aja ya. Mau pakai JSON atau URL encode itu sama aja. Disesuaikan aja sesuai dengan kebutuhan. Nah, di bagian sini kita buat responnya. Respon status misalnya 201. Di sini bisa kita kasih name-nya, bolehlah, tapi kita bentukin ke dalam data name-nya sama age-nya. Kemudian message-nya seperti ini. Oke, kita tes lagi di post user. Ini dapat nih. Data, name, age, message. Nah, kemudian semakin besarnya pengelolaan kontrol kita terhadap si rute ini, misalnya seperti ini ya, makin banyak. Ada lagi if else di dalamnya. If di sini kita kasih misalnya di misalnya jika usianya kurang dari 18, maka kita tambahin di sini statusnya undergrad gitu ya. Misal di sini kita kasih status. Ini makin panjang nih. Ada if else lagi di sininya. Nah, nih kita cobain. Ini dianya Asrul usia 17 tahun ya. Nah, ini statusnya underage ya. Kemudian di sini kita buat nih, misalnya Pak Tomo 21. Nah, dapat nih orang dewasa gitu ya. Oke, kalau semakin besar seperti itu, maka akan lebih baik kita pisahkan kodenya nih. Yang awalnya kita kerjain di si roads-nya, sekarang kita tambahin handler. Nah, di handler ini beberapa orang mengatakan itu namanya controller. Kita kasih namanya user handler .js misalnya. Nah, di sini kita bisa ekspor nih. Bukan modul ekspor. Nah, seperti ini. Apa yang kita ekspor? Kita tuliskan di sininya dulu. Misalnya function. Di sini kita kasih namanya misal get users. Ada request, ada respon. Di get user di sini awalnya seperti ini. Nah, ini aja kita pindahin nih. Dipindah, di-cut. Kita pindahin ke sini nih. Request, respon. Nah, sekarang karena kita nggak pakai penulisan function pakai arrow, jadi ininya pakai ada keyword functionnya ya. Tapi kalau pakai arrow nanti akan kita bahas ya. Kayak mana perbedaannya. Nah, si get user ini
kita kirimkan nih dari modul export. Oke, jadi si root-nya ini cukup memanggil hasil importnya. Misal kita kasih namanya cons user handler sama dengan require dari user handler. User handler dari sini ya. Nah, kita cek nih. User handler ini punya get user. Berarti di sini dot get user. Nah, ini juga kita pindah nih di post ini. Cut. Nah, di sini user handlernya kita tambahin nih untuk si post itu menggunakan function yang arrow ya. Misal post create user ya, create user sama dengan ini yang di cut tadi. Nah, di create user kita export juga, sama aja sebenarnya, cuma pandai-pandai teman-teman aja ketika kebingungan kenapa harus ini ya. Jadi kalau mau pakai ini juga nggak apa-apa. Aku belum uji sih seberapa kecepatan yang menggunakan tekniknya pakai keyword function atau yang arrow function ini. Aku belum uji. Teman-teman mungkin bisa uji nanti. Nah, di sini kita pakai user handler dot create user seperti ini ya. Kalau kita jalanin, nah ini rute kita kan udah sedikit nih. Jadi di file yang rute ini cuma menuliskan rute-rute aja. Kemudian di handler ini logik-logiknya ada di sini. Oke, kita tes jalanin lagi. Harusnya dia nggak ada masalah. Misalnya di sini kita buat Ariyati. Dia usianya 32. Tes send. Oke, nih dapat ya. Jadi nggak ada perubahan ketika kita udah pisah-pisah kodenya menjadi beberapa file. Ada main ini khusus untuk mengelola si server listening servernya sama middleware secara global. Kemudian si di routes ini mengelola si perutean yang ada di dalam aplikasinya. Kemudian di handler ini nanti akan mengelola logik-logik yang ada di dalam aplikasi tersebut sesuai dengan handlernya dia masing-masing. Oke, untuk materi malam ini cuma sampai di situ. Ayo mari diskusi. Untuk materi minggu depan kita akan membahas si service dan si model di dalam si Express.